Sikap percaya diri itu penting ya, bahwa kita memiliki satu kualitas yang berharga pada diri kita itu penting untuk kesuksesan diri. Tetapi apa yang kita yakini dan kita percayai dalam diri kita itu juga harus dipikirkan, dirasakan, dan dilihat oleh orang lain. Sehingga connect bahwa memang ya pantas kita percaya diri. Ya. Nah, kita akan bahas soal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kelihatannya adalah partai yang pede habis, ya, percaya diri penuh, ya, berani menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia itu adalah petugas partai, berani untuk mengatakan bahwa ya menurunkan foto-foto presiden, ya, dan juga berani untuk mengusulkan, ya, melegalkan money politik. Ya, ini ya sebuah kepercayaan yang sangat tinggi ya. Baik, kita biarlah publik yang akan ini, karena ya setiap orang bisa saja merasa pede, bersikap dengan percaya diri penuh, tetapi ingat bahwa ada orang, ya, ada variabel di luar diri kita yang akan melihat, dan bagaimanapun juga kita punya kepentingan dengan mereka, ya. Apakah mereka percaya pada kepercayaan diri kita atau tidak, ya, itu akan berjalan seiring dengan waktu. Tapi sebelum itu kita mau lihat teman-teman, sebelum bahas terkait dengan itu semua sikap ya. Ada sebuah buku yang menarik, dia berjudul Contagious ya. Rahasia di balik produk dan gagasan yang populer. Jonah Berger ya. Ini buku yang membahas tentang bisnis ya. Politik itu juga kan bisnis, jadi ekonomi politik ya. Baik, ada prinsip yang ingin saya hadirkan buat kita semua. Ya, ada 6 prinsip di sini sebenarnya, tetapi ya kita lihat beberapa saja teman-teman, ya, yang menyebabkan hal-hal dibicarakan, diceritakan, dan ditiru. Artinya produk, ya, orang percaya terhadap produk yang dihasilkan sehingga membuat orang lain itu membicarakan apa yang dihasilkan ya, produk yang dimiliki. Ya, apa yang membuat sebenarnya kualitas-kualitas dalam diri kita itu akan dibicarakan, diceritakan, bahkan ditiru ya. Saya lagi berpikir apakah ada orang yang akan mau meniru sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan selalu menyebut presiden itu sebagai partai, petugas partai, dan akan meniru ya untuk dengan mudah kalau marah, emosi akan menurunkan foto presiden, dan ya akan meniru orang untuk melegalkan hal-hal yang sifatnya merupakan musuh, penyakit sosial yang sebenarnya sedang kita perangi ya, yaitu money politik dan sebagainya ya. Ya, publik lah yang akan melihat itu. Nah, buku ini sebenarnya mau bicara tentang bagaimana membuat orang lain bisa bercerita ya apa yang kita miliki, kualitas-kualitas dalam diri kita, sehingga orang lain itu mau meniru itu dengan sukarela ya, bukan dipengaruhi oleh persoalan jor-joran iklan, tetapi come from ya, datang dari hati yang paling dalam untuk mengatakan bahwa ini pantas untuk diceritakan ya. Tentu kalau kita lihat filosofi dari rumah makan mengatakan ya, kalau misalkan ada sesuatu yang tidak baik, katakan kepada kami, tapi kalau ada yang baik, ceritakan pada orang ya, sebanyak-banyaknya. Nah, tapi kita tidak akan dasarkan pikiran-pikiran kita ke situ, tetapi sebaiknya memang ya kita perlu mengabaikan membicarakan hal-hal yang baik di dalam kebersamaan kita di dalam sebuah ruang publik. Nah, apa yang saya akan sampaikan ini teman-teman menjadi sebuah ide untuk membahas bagaimana performa diri kita sehingga kepercayaan diri kita itu sama dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain di luar sana ya. Di dalam konferensi pers Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui elitnya menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia dan wakilnya tidak akan diundang dalam rapat kerja nasional. Ini kan juga menjadi sebuah sikap yang berani ya untuk menurut saya mengabaikan kalau argumentasinya alasannya adalah presiden sibuk ya. Presiden memang dari dulu sudah sibuk itu nggak perlu dikasih tahu ya, atau mengatakan menyibukkan diri. Kalau kita berada pada posisi sebagai seorang yang mengundang,
Kalau kita berada pada posisi sebagai seorang pengundang, ya kita kan tidak pernah akan menghitung apakah dia bisa hadir atau tidak, sibuk atau tidak, menyibukkan dia atau tidak. Ya prinsipnya adalah niatan kita. Kalau kita ingin mengundang seseorang, ya diundang saja. Ya, apalagi ini kelasnya adalah Presiden Republik Indonesia. Ya, terserah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bicara soal petugas partai, tetapi ini berbicara tentang ya adab kesopanan kita di dalam konteks bernegara. Ini tidak boleh ya diabaikan. Nah, kalau dalam prinsip-prinsip dalam buku ini ya ada 6 prinsip. Yang pertama adalah social currency, mata uang sosial, yang memberikan penekanan terhadap kebanyakan orang lebih suka ya tampak cerdas daripada tampak bodoh, lebih suka tampak kaya daripada tampak miskin, lebih suka dianggap hebat daripada kampungan, dan bisa saya tambahkan ya lebih suka dianggap sebagai partai yang partai wong cilik ya, padahal ya sebenarnya wong elit ya isinya. Itu kesan ya, kesan publik kan boleh-boleh saja ya, publik memberikan kesan terhadap ya performa, keyakinan diri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang kedua adalah prinsip trigger ya, bagaimana kita mengingatkan orang agar berbincang tentang produk dan gagasan kita. Kalau saya sebutkan istilah dungu, teman-teman pasti akan tahu ya, padanan frase dungu itu lebih cocok kepada siapa ya. Nah, ini juga kita bisa memikirkan ke depan ketika orang menyebut PDIP, maka orang akan sontak mengatakan ya bisa saja petugas partai ya, ya bisa saja yang lain ya. Saya tidak ingin menyebutkan secara vulgar dalam ruang publik ini. Itu soal trigger. Yang ketiga adalah persoalan emosi ya. Ketika kita peduli, kita cenderung berbagi. Jadi bagaimana kita menciptakan pesan dan gagasan untuk membuat orang merasakan sesuatu. Nah, jadi pesan apa sebenarnya yang ingin diproduksi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ketika menyebut presiden sebagai petugas partai, kemudian memecat seorang Jokowi yang juga adalah seorang presiden, ya, yang kemudian mengata-ngatai dengan gentong babi dan sebagainya. Ini kesan apa yang mau disampaikan kepada publik ya? Ini menjadi bahwa hancurnya demokrasi, demokrasi hancur. Nah, padahal kita tahu Partai Demokrasi Indonesia ini menggunakan kata demokrasi, tapi semua kebijakan-kebijakannya harus turun dari ketua umumnya. Ya, apa kata ketua umum? Ya, itu harus diikuti oleh semuanya. Ini demokrasi atau apa ya? Demokrasi wong cilet atau demokrasi elit ya ini. Jadi kesan itu penting ya. Pesan dan gagasan yang muncul ketika menyebut label partai demokrasi, tetapi kultur pengambilan keputusannya harus adalah ketua umum, apakah itu masih menciptakan pesan bahwa partai ini partai demokrasi? Ya itu monggo publik saja yang menilai ya. Yang keempat, prinsip publik. Dapatkah orang melihat ketika orang lain menggunakan produk kita atau menunjukkan perilaku yang kita harapkan ya? Ungkapan terkenal monkey see, monkey do menunjuk lebih dari sekedar kecenderungan manusia untuk meniru. Publik itu adalah insan yang mudah untuk meniru ya. Apa yang kemudian diinginkan oleh Partai Demokrasi Indonesia untuk ditiru oleh orang lain? Ya, apakah performa komunikasi publik yang lebih cenderung emosional yang harusnya kemudian orang lain tiru dan sebagainya? Ya, ini menjadi sebuah perenungan mendalam. Kelebihan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu di mana sebenarnya ya? Saya sedang penasaran juga ya. Jadi prinsip monkey see, monkey do, artinya kita melihat dan kemudian kita akan meniru ya, karena manusia itu punya kecenderungan, yaitu kecenderungan untuk meniru ya. Apakah kita ya di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, apakah kita juga akan meniru ungkapan-ungkapan seorang filsuf yang mengatakan bajingan tolol terhadap kepala negara? Ya, saya kira tidak usah lama-lama kita mengatakan kita tidak usah akan meniru hal-hal yang seperti itu. Yang kelima adalah practical value, nilai praktis ya. Bagaimana kita bisa merancang konten yang tampak bermanfaat. Jadi benar-benar setiap partai, bukan hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, harus tampil dan menjawab tentang practical value-nya ya. Nilai praktis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu apa ya. Dan yang keenam, yang terakhir itu adalah
story ya, bicara tentang cerita. Cerita seperti apa yang bisa mengemas gagasan kita. Orang tidak hanya berbagi informasi, mereka juga berbagi cerita ya. Saya kira besarnya ya sebuah partai itu tentu menggunakan efek tular ya, word mouth ya. Jadi bicara tentang apa yang akan ditularkan, apa yang akan diceritakan ya. Ceritakan kepada siapa? PDIP ini kalau kita mau ceritakan kepada teman kita, nuansanya seperti apa ya? Nah, saya khawatir bahwa terpaksa kita tidak akan menceritakan yang tidak baik karena ya tidak ada yang mau dicerita ya. Jauh lebih baik kita ceritakan saja kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Rakernas nanti ya, kejutan-kejutan apa yang mau dijanjikan. Semoga kejutannya adalah kejutan yang menurut saya akan melihat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan wajah yang baru, dengan hati yang baru dan gaya komunikasi yang baru. Ada prinsip mengatakan little attitude big make difference. Satu sikap kecil, ya, perubahan yang kecil akan membuat sebuah perubahan yang besar. Kita akan lihat apakah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mampu keluar dari militansi elitnya, ya. Karena sekali lagi kalau mau mendeklarasikan sebagai partai wong cilik, maka harus direformasi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kebijakan itu tidak harus datang dari ketua umum ya. Jangan sampai nanti kalau mau menjadikan tameng bicara wong ciliknya ya, ranting yang punya kemauan, yang menurunkan foto adalah ranting ya, dan kemudian ketua umumnya diam saja berarti setuju. Ya, oke, silakan kita harap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali menjadi partai yang menjadi salah satu pilar pembangunan bangsa negara. Kita tidak ingin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan rapuh ya, atau kemudian dalam bahasa publik ditenggelamkan, dikubur dan sebagainya. Tapi dibangkitkan menjadi salah satu ya partai yang bisa jadi adalah antitesis dari kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi antitesisnya adalah antitesis yang argumentatif, bukan partai politik.